Terima kasih. Pagi ini saya rasa cukup semangat ya. Sebelum pelajaran kita mulai, saya minta ketua kelasnya untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Oke. Saya minta selanjutnya ketua kelas atau mungkin sekretarisnya hari ini apa ada yang izin dong? Ada semuanya. Oke. Untuk hari ini di kelas 8E sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kalian siapkan semua peralatan yang kemarin Bu Yuli minta. Oke. Silakan disiapkan semuanya, alat tulis terus sama beberapa alat yang Bu Yuli minta. Sudah? Sudah siap ya? Ada di atas meja semuanya. Kompetensi dasar untuk hari ini adalah hari ini kita akan menggunakan PJBL, yaitu pembelajaran berbasis proyek. Jadi nanti kalian setiap kelompok akan Bu Yuli berikan proyek yang berhubungan dengan materi hari ini. Peserta didik dapat menyajikan suatu fungsi dalam bentuk tabel dan grafik, menentukan rumus fungsi dan nilai fungsi, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai fungsi, grafik dan rumus fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke materi, kita mengingat dulu materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, apa pengertian relasi ini? Yaitu relasi himpunan A ke himpunan B merupakan suatu aturan yang menghubungkan setiap anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Oke, terima kasih. Ada yang masih ingat apa pengertian fungsi dan korespondensi satu-satu? Oke, silakan. Fungsi dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Oke, stop. Manfaat yang kedua. Nah, ini biasanya dipakai di materi ekonomi IPS. Ada pertanyaan sampai sini? Paham? Nah, kita masuk ke penentuan proyek. Ya, Bu Yuli sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompok 1, 2, dan 3, sediakan gelas ukur, stopwatch, dan penggaris. Sudah bawa gelas ukurnya? Sudah. Coba diangkat. Nah, gelas ukurnya bentuknya beda-beda ya. Untuk kelompok 4, 5, dan 6, saya minta kalian untuk membawa struk pembayaran tagihan listrik. Boleh. Untuk kelompok 1, nah yang kalian kerjakan nanti adalah sediakan wadah air. Kalian bisa pakai gelas ukur. Nah, kemudian buatlah koordinat kartesius sumbu X menyatakan waktu dan sumbu Y menyatakan volume. Nah, jadi nanti kalian harus buat koordinat. Oke. Ini ya. Saya pastikan wadah yang digunakan kelompok 1, 2, dan 3 berbeda. Bisa dipahami? Oke, saya kembalikan. Selanjutnya, nah, kelompok 4, 5, dan 6, kalian saya minta untuk membawa struk tagihan listrik. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Coba diperhatikan di sini. Daya listrik pada struk kalian semuanya berbeda. Berdasarkan informasi yang kalian dapat, tentukan energi tiap bulan. Bisa dipahami? Jangan lupa kalian juga harus mencari biaya beban. Bagaimana kalian mendapatkan informasi tersebut? Bisa tanya ke guru IPA, guru matematika, atau guru mapel yang lainnya. Kalian juga bisa pakai HP Bu Yuli untuk ngenet atau cari informasi. Proyek ini bisa juga kita kerjakan di luar kelas. Oke, sekarang kita mulai untuk perencanaan proyeknya.
Kalian sudah duduk berkelompok? Sudah ditentukan kemarin ya? Sudah. Oke. Sekarang Bu Yuli bagikan LKPD-nya. Di halaman pertama ada tentang apa Rek di situ? Penyusunan jadwal. Ya kan? Penyusunan jadwal, perencanaan proyek. Oke. Untuk perencanaan proyek, silakan diatur dulu setiap kelompok, alat dan bahannya apa, terus tugas setiap anggota kelompok apa. Bisa dipahami? Silakan dituliskan di LKPD-nya. Itu ya, perencanaan proyeknya ya, sudah mulai berjalan. Ya Pak ya? Kelompok 1, 2, dan 3 tadi sudah mulai melaksanakan proyek. Silahkan maju. Kalian boleh pakai HP Bu Yuli untuk berjelajah, berselancar di internet. Sudah. Dicatat jalannya? Bawa ke kelompoknya enggak apa-apa HP-nya. Bisa jalan Rek ya? Bisa? Sudah? Dapat? Dicatat? Ya, silakan kembali ke kelompoknya dan diskusikan bareng temannya. Oke. Sudah ya? Oke. Saya pastikan setiap kelompok sudah mulai mengerjakan proyeknya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah. Jadi pertemuan selanjutnya saatnya presentasi dan tes tertulis. Nanti kalian bisa janjian dengan Bu Yuli atau Bu Lulu sebagai guru kita saat jam istirahat atau saat sholat zuhur itu ya. Oke, terima kasih untuk kelas 8E sudah melaksanakan proyek di hari ini. Semoga kita senantiasa sehat dan bisa terus belajar. Semoga yang kalian kerjakan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini membawa manfaat untuk kita semuanya. Dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 152 kali 36 2 kali 6 5 kali 6 3 kali 6 8 tambah 3 1 kali 6 tambah 2 2 kali 3 5 kali 3. Tanyakan waktu jika volumenya 1 liter. Kamu pakai cara gimana? 1000 ml dibagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8D hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Belajar matematika, insya Allah pasti bisa. Oke, terima kasih. Sehat semuanya hari ini? Alhamdulillah. Terus sudah sarapan semuanya? Sudah. Sudah mandi? Sudah. Siap mempresentasikan hasil proyeknya? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semuanya. Oke, alhamdulillah. Oke, kelas 8E semuanya. Untuk hari ini, sebelum pembelajaran dimulai, saya minta kalian menyiapkan dulu alat tulis, buku, serta proyek atau poster yang sudah kalian buat di pertemuan sebelumnya. Bisa dipahami? Oke, silakan disiapkan dulu semuanya. Oke, sebelum kalian mulai presentasi hasil dari proyek kalian masing-masing, Bu Yuri pengen kalian mengingat dulu apa yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Siapa yang mau jawab? Yang keras suaranya. Mengerjakan proyek, apalagi? Menyiapkan alat dan bahan. Apalagi? Mencari informasi. Apalagi? Ya, melaksanakan proyek masing-masing. Paham? Jangan lupa menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dan di tahap terakhir, kalian harus menemukan rumus fungsinya. Waktu untuk presentasi sekitar 7 menit. Bisa dipahami? Jadi satu kelompok maksimal 7 menit. Tujuan pembelajaran kita seperti kemarin. Sebelum presentasi dimulai, saya ngecek dulu. Ini kelompok berapa, Del? 1. Kelompok 1. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, yakin sama hasilnya? Yakin. Kemarin sudah wawancara ke tanya ke siapa itu? Enggak di pondok. Oke. Sekarang kita mulai dulu dari kelompok 1, 2, dan 3. Bu Yuri ambil yang tengah dulu. Kelompok 2 silakan. Oke. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 2 berarti yang mereka kerjakan adalah proyek yang pertama. Oke, silakan dijelaskan hasil kerja proyeknya, waktu dan tempat untuk kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang bahasa. Dari percobaan yang sudah kami lakukan, mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Pada waktu 15 detik, volume air dalam wadah menjadi 35 mili. Dan dalam waktu 30 detik, volumenya menjadi 70 mili. Pada waktu 45 detik, volumenya menjadi 105 mili. Pada waktu 60 detik, volumenya menjadi 140 mili. Pada waktu 75 detik, volumenya menjadi 175 mili. Pada waktu 90 detik, volumenya menjadi 210 mili. Dari tabel tersebut biasa kita buat grafik pada seperti ini. Dari grafik tersebut bisa kita lihat semakin panjang waktunya, semakin banyak pula volume airnya. Dari LKPD, kita mendapatkan soal sebagai berikut. 1. Berapa volume air yang diperoleh jika kran dinyalakan dalam waktu 30 menit? 1. Jawabannya diketahui. Waktu 15 detik. Volume pertama 35 mili. Waktu kedua 30
menit. Sama dengan 1.800 detik. Ditanya, volume kedua. Jawab, 1.800 detik kita bagikan menjadi 15 detik menjadi 120. Volume sama dengan 120 kali 35 mili sama dengan 4.200 mili atau sama dengan 4,2 liter. Soal kedua, berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengisi air hingga volumenya 1 liter? Asumsikan volume air yang menetes dengan kecepatan yang stabil dan sama saat melakukan percobaan atau proyek. Diketahui, waktu pertama 15 detik, volumenya 35 mili. Volume kedua sama dengan 1 liter atau 1000 ml. Ditanya, waktu kedua. Jawab, 1000 mili sama dengan 35 dibagi 35 mili sama dengan 28,57. Waktu 28,57 dikali 15 detik sama dengan 428,55 detik sama dengan 7,14 menit. Ketiga, bagaimana rumus fungsi yang bisa kalian buat dari hasil percobaan atau proyek tersebut? Dengan X menyatakan lama waktu penuangan air ke dalam kotak dan F sama dengan Y menyatakan volume air di dalam badan. X sama dengan waktu, F sama dengan Y atau volume. X dibagi 15 sama dengan X per 15. Volume X per 15 kali 35 mili. 7 sama dengan 7 per 3 X. F X sama dengan 7 per 3 X. Demikian proyek yang kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang untuk kelompok lain dari yang sudah dikerjakan oleh kelompok 2. Nah, mereka di sini kan membuat proyek air yang menetes, kemudian ditentukan waktu serta volumenya. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Yang Bu Yuli tangkap dari hasil ini tadi dijelaskan bahwa kalau waktunya semakin banyak, volumenya juga semakin banyak, ya kan? Oke. Berarti grafiknya ini terus ke atas, nyambung? Oke. Dari data ini, di situ ada pertanyaan, berapa volume air yang ada di wadah jika keran dinyalakan dalam 30 menit. Nah, ini ngerjakannya pakai cara apa, Mbak? Menggunakan konsep perbandingan. Oh, berarti kamu menggunakan konsep perbandingan. Perbandingan itu dipelajari kelas berapa, Rek? Kelas 7. Iya kan? Oke, berarti kalau seperti ini, dia perbandingan senilai atau berbalik nilai, Rek? Senilai. Kenapa senilai? Karena Kalau waktunya semakin lama, volumenya juga semakin banyak. Oke, berarti rumus fungsimu sebentar. Di sini rumus fungsinya adalah 7/3 X. 7/3 ini adalah perbandingan dari mana, Mbak? Ini ya, dari volume dan waktu. 7/3 ini podo karo berapa ini? 35 per 15 detik. Untuk kelompok kedua, ada yang ditanyakan dari yang lain atau memberi tanggapan? Ada? Cukup? Paham langkah kerjanya? Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Beri aplaus dulu. Boleh beri aplaus? Oke. Untuk kelompok keempat, kelompok 4, 5, dan 6, kemarin kan sudah Bu Yuli jelaskan ya. Jadi proyek dari kelompok 4, 5, dan 6 adalah mereka mencari truk tagihan listrik. Dan tugas mereka adalah, mereka harus mencari informasi bagaimana caranya mencari biaya
biaya beban dan bagaimana cara mencari energi yang digunakan tiap bulan. Dan dari pertanyaan di LKPD, nah yang seperti ini, sebentar. Nah, mereka harus mencari berapa biaya yang dikeluarkan oleh keluarga bapak-bapak ini jika dalam waktu 1 bulan mereka menggunakan listrik yang telah ditentukan, yang diketahui. Ya, Bu? Silakan dipresentasikan untuk kelompok keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian. Di sini ada Ina Faratil Abidah, Ivina Ladija, Haja Arya, dan Safatil Faiza. Biaya bahan hanya diterapkan pada pelanggan listrik PLN pasca bayar bulanan. Biaya beban untuk daya listrik 900 watt non subsidi dan 1.300 watt ke atas. Diterapkan biaya beban dalam bentuk rekening minimum. Rumus rekening minimum adalah 40 dikali daya tersambung dikali biaya pemakaian. Biaya Sebentar, untuk kelompok yang lain, Bu Yuli sudah sempat mengcopy ya atau memfoto hasil kerja mereka, bisa kalian lihat di LCD. Jadi ini rumusnya mencari biaya beban dan ini adalah tarif listrik. Nah, silahkan dilanjutkan. Biaya yang kami gunakan adalah 900 watt. 40 dikali 0,9 sama dengan 36. 36 dikali 1.352 sama dengan 48.672. Lalu bagaimana dengan tarif dasar listrik R1M 900 volt? Untuk tarif dasar listrik 900 volt, tarif tetap sama, yang sebesar 103.352 per kWh. Karena listrik R1M merupakan golongan listrik rumah tangga mampu sehingga tidak mendapatkan subsidi ataupun pengurangan tarif per kWh. Meskipun tidak ada keinginan, tapi setidaknya untuk tarif dasar listrik golongan rumah tangga mampu tidak mengalami kenaikan. Dan kita berdoa semoga bencana nasional ini segera berakhir. Berapakah total tagihan listrik dan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh beberapa keluarga di bawah ini? Keluarga Pak Angga menggunakan energi listrik sebesar 60 kWh. Energi listrik yang digunakan Pak Angga 60. Cara menghitung total tagihannya. 60 dikali 1.352 ditambah biaya admin 2.752 ditambah biaya beban 48.672. Total tagihannya 132.542. Keluarga Pak Usni menggunakan energi listrik sebesar 75 kWh. Energi listrik yang digunakan 75 per kWh. Cara menghitung total tagihan. Tarif per kWh 75 dikali 1.352 ditambah biaya admin 2.750 ditambah biaya beban 48.672. Total tagihannya 1.502.825. Jika energi yang digunakan semakin besar, maka biaya yang dikenakan semakin mahal. Rumus fungsi F sama dengan Y adalah biaya yang digunakan per bulan, X sama dengan energi yang digunakan per bulan, F sama dengan dalam kurung X kali tan per kWh ditambah biaya admin ditambah biaya beban. F sama dengan dalam kurung X dikali 1.352 ditambah 2.750 ditambah 48.672. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Sekarang coba Bu Yuli yang tanya. Berarti dari rumus fungsi yang kalian buat ini, bagaimana cara menentukan total tagihan listrik yang harus dibayarkan? Bagaimana caranya? Dijawab yang keras untuk kelompok 4. Energinya ditambah biaya admin ditambah biaya beban. Oke, terima kasih. Jadi untuk mencari biaya listrik adalah energi yang digunakan dikali dengan tarif per kWh ditambah
biaya admin ditambah dengan biaya beban. Bisa dipahami sampai sini? Oke, untuk kelompok 4 ada yang ditanyakan? Oke, beri aplaus. Terima kasih untuk kelompok 4. Boleh diberesin. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mencari biaya tagihan per bulan tadi? Oke, minta tolong diulangi. Coba, Urmila. Siapa? Ya, wes, silakan. Bagaimana cara mencari biaya listrik dan energi yang keras, ha? Energi ditambah Energi dikali tarif ditambah. ditambah biaya ditambah biaya beban. Oke, pintar. Terima kasih. Sampai sini paham, teman-teman? Bisa mencari rumus fungsi? Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 5. Terima kasih semuanya. Kalian semuanya sudah presentasi dengan hasil dan proyek yang berbeda, tapi langkah untuk mencari rumus fungsinya sama. Bisa dipahami? Oke. Untuk tahap selanjutnya, sekarang kita akan coba untuk tes pengetahuan secara individu. Karton atau posternya boleh dilebih dulu. Bu Yuli bagikan tes individunya, silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke. Silakan dikerjakan dalam waktu 10 menit. Oke, waktunya sudah habis. Selesai atau tidak selesai, kalian taruh dulu dan dikumpulkan di ketua kelompok. Bisa dipahami? Kita akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita laksanakan hari ini. Bisa dipahami? Oke, yang pertama, sudah diberesin semuanya? Bu Yuli tanya, yang pertama, tadi kalian sudah menentukan nilai fungsi, rumus fungsi, dan grafik fungsi. Saya tanya, bagaimana langkah menggambar grafik fungsi? Ada yang masih bisa menyimpulkan? Angkat tangan. Oke, silakan. Siapa namanya? Alvina. Bagaimana caranya? Membuat tabel dan memuat kolom X dan X atau Y. Terus, apalagi? Menggambar pasangan berurutan X, Y berupa titik pada koordinat kartesius. Apalagi? Menunjukkan titik tersebut. Yang selanjutnya, bagaimana bentuk fungsi dapat ditentukan? Jadi bentuk fungsi itu seperti apa? Ada yang bisa jawab? Oke, menurut siapa namanya? Septin. Oke, silakan Septin. Dengan tabel atau rumus fungsi. Oke, terima kasih untuk Alvina dan Septin. Beri aplaus dulu teman-teman. Sampai sini apa yang sudah kita pelajari, ada yang ditanyakan? Sebelum pembelajaran dimulai seperti biasa, Bu Yuli minta kalian untuk menuliskan refleksi kegiatan hari ini. Kertas hijau, apa yang kalian pahami? Kertas merah, apa yang belum dipahami? Dan kertas kuning, harapan kalian untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan dituliskan. Cukup? Bisa dikumpulkan di ketua kelas. Oke semuanya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semua.